Baik, kembali lagi dengan saya Agus Saputra. Pada sesi kali ini kita akan lanjut ke relasional model di Laravel. Nah, kalau sebelumnya kita telah membuat tampilan dinamis walaupun masih dengan variabel objek yang array yang statis ya, seperti ini. Nah, kali ini kita akan lanjut dengan Eloquent Relationship. Ya, sebenarnya apa sih Eloquent Relationship ini? Laravel memiliki sebuah fitur Eloquent di sebuah objek relational mapper atau ORM yang membuat interaksi controller dengan database menjadi lebih mudah. Nah, fitur ini cukup mudah digunakan. Jadi setiap tabel yang kita gunakan itu wajib memiliki sebuah model yang merepresentasikannya sebagai sebuah objek. Jadi tabel-tabel tadi itu kita buatkan model sehingga setiap tabel tersebut direpresentasikan sebagai sebuah objek. Ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita membuat sebuah database, tabel itu adalah sebuah kumpulan kumpulan dari beberapa data, sehingga seyogyanya setiap tabel itu adalah jamak. Misalnya, katakan tabel user. Ya, berarti ada user S. Ya, kemudian ada tabel package, berarti package. Ya, kemudian tabel read berarti reads. Ya, seharusnya seperti itu. Nah, mungkin kemarin saya lupa itu, sehingga sebentar kita coba rename setiap tabelnya. Ya, supaya apa? Supaya lebih konsisten. Ya. Nah, ini sama saja kalau misalnya teman-teman sudah pernah mempelajari IRT diagram, ya sama seperti itu. Nah, tujuan dari sesi ini kurang lebih selama kita akan bahas selama sampai 4 sesi ya. Teman-teman memahami struktur model, kemudian bagaimana menggunakan model view controller, kemudian bagaimana menggunakan Eloquent-nya, ya, kemudian bagaimana nanti kita membuat sebuah manajemen data ya basic ya kita biasa sebut dengan create, read, update, dan delete. Ya, oke, kita langsung saja. Jadi kalau sebelumnya saya sudah punya tabel seperti ini ya, jadi ini saya lupa kasih nama jamak sehingga saya berikan package. Kemudian berikutnya bagi community berarti communities ya. Communities. Nah, communities ya. Kemudian apa lagi? Package rates berarti rates. Ya, ini sebenarnya sih tidak harus seperti ini, tetapi kalau dengan framework Laravel standarnya seperti ini. Ya. Oke, kita langsung mengenal dengan URM. Jadi teman-teman bisa langsung lihat di websitenya langsung ya mengenai detailnya. Eloquent, kemudian nanti kita akan kalau tabel kita sudah bahas, kemudian nanti UUID ini kita juga akan gunakan timestamp, tapi yang collection ya, yang sering nanti kita akan gunakan adalah relasionalnya. Relasionalnya itu ada di sebentar. Oke, kita akan gunakan relasional ini. Jadi kita akan mengenal one to many, one to one, one to many, one to many, reverse ya, inverse has one of many. Tapi nanti kita akan menggunakan one to many sama belongs to. Ya, jadi hanya ini aja kita akan coba gunakan. Oke, tapi ini banyak sekali ya, banyak sekali nanti yang nanti bisa kita pelajari, kita bisa gunakan di Laravel. Ya. Nah, bagaimana one to many itu? Ya, saya contohkan seperti ini ya. Jadi ada kelompok tani, has many petani, kemudian petani adalah bagian dari kelompok tani. Nah, kalau kita melihat di studi kasus yang pernah saya sampaikan sesuai dengan ini, ya. Jadi package ini memiliki beberapa rate, has many rate,
rate belongs to package. Kemudian berikutnya juga community has many package. Kemudian package belongs to community. Ya. Oke ya, teman-teman. Nah, kita akan mulai. Bagaimana sih implementasinya di Laravel? Jadi kita akan mulai membuat model. Ya. PHP artisan make model. Kemudian kita kasih nama sesuai dengan nama objeknya. Jadi apa ya tadi ya? Community dulu ya. Kita community dulu. Community. Ya, di sini bukan jamak tapi langsung ke objeknya. Community. Oke. Nah, di community itu punya apa saja sih? Coba kita lihat ya. Nah, model sudah terbentuk. Jadi ada community. Nah, ini kita perlu deskripsikan beberapa hal. Ya. Pertama adalah jika tabelnya namanya berbeda dengan nama objek, nama kelasnya berbeda dengan nama tabel. Jadi ini kan communities ya. Berbeda dengan community. Ya. Itu kita harus definisikan di sini. Tetapi kalau misalnya tabelnya sama, misalnya package, kemudian nanti nama kelasnya package, itu nggak usah. Ya. Sehingga kalau kita melihat, kita perlu definisikan pertama public primary key. Kenapa kita perlu definisikan ini? Ya, karena primary key dari Laravel, itu hanya ID seperti itu saja. Tetapi kalau kita lihat di sini adalah community ID ya namanya. Nah ini, jadi berbeda sehingga kita mesti buatkan. Ya, ini nama variabel wajib seperti ini ya, primary key ya. Diikuti nama variabelnya. Kemudian yang kedua adalah field labelnya. Nah, field labelnya, tetapi sebelum field label kita perlu field label dulu sementara ya. Field label, protected field label. Ini kita perlu definisikan fieldnya di setiap tabel. Sebenarnya ini kalau hanya untuk melihat saja, hanya untuk view, nggak usah. Tetapi nanti ini diperlukan ketika kita akan menggunakan manajemen datanya, atau kita akan melakukan update, kemudian delete, ya. Update, kemudian add, ini perlu. Ya, field label ini intinya sekali, field mana saja sih yang nanti dapat dirubah oleh pengguna. Ya. Oke. Ini masih community ya, community logo. Oke ya. Nah, sampai di sini silakan diikuti dulu. Oke. Nah, jangan lupa, saya lupa tadi sampaikan ya. Karena namanya berbeda. Jadi ini communities ya. Oke, kita perlu definisikan di sini tabelnya secara eksplisit. Oke, cukup ini saja dulu ya untuk community, teman-teman ya. Untuk community cukup ini. Nah, sekarang baru kita buat function untuk hash many-nya. Jadi si community ini memiliki ya banyak package ya. Package seperti ini ya. Ditulis jamaknya. Oke. Fungsinya seperti apa? Nah, kita siapkan dulu seperti ini hash many-nya ya. Hash many. Kemudian karena nanti ada hubungannya dengan package, maka kita buat dulu untuk model package-nya. PHP artisan make models package. Ya, oke ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil si package tadi. Ya.
package tadi kita tinggal panggil, tinggal return, kemudian this has many. Oke, has many apa? Petani, package ya, package ya. Oke, yang ini rasanya. Oke, yang model ya. Package class. Apa primary key-nya? Ya, primary key-nya adalah ini ya, community ID. Ya, community ID. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kita bisa contek di sini ya. Related foreign key. Foreign key dulu. Ya, ini relatednya kemana? Kemudian foreign key-nya. Foreign key-nya adalah community ID ya, sama ya. Kalau di package itu foreign key-nya adalah ya, community ID ya. Primary key-nya juga sama, community ID. Jadi kita bisa buat seperti ini ya. Oke, karena sama ya, tapi nanti kalau beda ya nanti dibedakan. Oke. Nah, ini has many sudah. Sekarang tinggal di mana? Di petaninya, belongs to. Bukan di petani, maaf, di package. Ya, di package. Oke ya. Nah, di sini juga kita akan deskripsikan langsung. Jadi package ID ya. Package ID, kemudian tabelnya namanya package. Kemudian package code yang nanti kita akan ubah. Tapi nanti ketika kita di backpack ya. Kemudian permalink, kemudian package dash, kemudian filter image, location ID. Dan jangan lupa kita juga bisa merubah untuk community ID-nya. Oke. Nah, sekarang di sini adalah belongs to-nya. Ya, jadi di sini adalah belongs to. Oke ya. Jadi fungsinya sama seperti tadi. Public, nama fungsinya sih beda, bisa saja ya, bisa beda function. Kemudian community ya, community. Oke. Nah, di sini adalah si package ini merupakan bagian dari return this belongs to ya, belongs to, kemudian kita panggil modelnya community. Pastikan ya modelnya ya, app model. Oke, class, kemudian foreign key-nya ya. Foreign key-nya tadi apa? Community ID ya, sama ya. Nah, sama. Oke. Nah, ya. Nah, ini jangan lupa gunakan autofill ya, supaya langsung dipanggil di atas namespace-nya. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah nyeting dua buah model ini saling terhubung. Nah, berikutnya kita akan menggunakannya. Ya. Oke, kita kembali lagi ke controller home. Nah, kalau sebelumnya kita dengan statis seperti ini, nah, kita sekarang akan coba menggunakan Hello Queen-nya. Ya, kita akan coba menggunakan Hello Queen dari Laravel-nya. Ya. Kita variabelnya kita samakan ya. Kemudian kita akan get package-nya ya. Kita akan get package-nya.
Cara pemanggilan sebuah data dengan HelloQueen itu sangat gampang ya. Kita panggil modelnya package ya. Kemudian kalau kita memanggil semua data juga cukup all seperti ini saja. Nah, ini semua data sudah kita return ke package. Ya, kita sudah return ke package. Nah, selanjutnya kita akan menggunakannya di package. Ya, di view-nya. Oke. Nah, kalau kita melihat sebenarnya ini kita cukup refresh, harusnya tidak terjadi masalah ya. Oke. Nah, nggak terjadi masalah. Tetapi kenapa kosong? Ya karena datanya memang tidak ada. Karena datanya memang tidak ada. Oke, kita coba simulasikan isi. Nah, sebenarnya di Laravel kita bisa menggunakan seeder ya. Kita coba kasih paket P001, kemudian keca, kemudian keca description, kemudian fitur image nanti sebentar kita coba ya. Nah, ini kita tinggal add. Oh ya, community ID. Nah, community ID-nya nih belum. Nah, error. Kenapa? Karena foreign key-nya nggak ada, foreign key-nya files, sehingga kita perlu isikan dulu communitiesnya ya. Communitiesnya kita perlu isi dulu. Kita kasih nama seperti ini ya. Keca Fire Dance. Ya, nanti ini bisa ditambahkan lebihnya ya. Oke, kita apply dulu. Oke, dapat ID 1 ya. Kemudian selanjutnya package-nya nih, community-nya ID-nya 1. Kemudian package ini ID-nya adalah P, cukup seperti ini ya. Nah, sudah mau ya. Jadi itu jadi constraint data terjaga, selain integritas juga konsisten jadinya datanya ya. Nah, sekarang kita refresh, harusnya sudah muncul di sini. Nah, sudah muncul ya, sudah sesuai dengan database. Kalau tadi namanya keca ya, kemudian keca description. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan community-nya ya, kita coba tampilkan community-nya. Oke, karena kita sudah menggunakan belongs to, jadi sebenarnya ketika kita memanggil sebuah package ya, kita coba tampilkan ya datanya. Sebenarnya isiannya apa aja sih? Kita coba ya. Kita coba tampilkan. Nah, isiannya adalah sebuah item, kemudian yang terdiri dari field label. Ya, ada package code, package name, selanjutnya atributnya kita bisa lihat ya, community ID 1, kemudian has many relationalnya. Oke, nah sekarang kita tinggal memanggil menggunakan fungsi belongs to-nya ya. Kita coba ya. Oke, caranya manggil belongs to, jadi tadi saya belum merubah apa-apa di landing page, jadi sama seperti di semula. Kenapa? Karena package code, package name ini sudah sesuai dengan apa yang ada di field di tabel ya, sehingga nanti kita bisa tambahkan. Kita coba cari slot dulu untuk community-nya. Kita bisa tampilkan di bawah ini ya, di bawah description untuk community-nya, atau di bawah di sini juga bisa ya. Oke, kita bisa coba kita kasih paragraf baru ya. Oke, community. Nah, ini kita cukup kita panggil dari itemnya ya, item, kemudian kita panggil fungsinya, fungsi yang ada di package ya, package modelnya tadi ya, namanya community. Kita panggil ini karena kita akan memanggil fungsi belongs to-nya.
Jadi si package ini merupakan bagian dari community, itu maksudnya ya. Kita panggil ini community ya. Kemudian setelah itu kita panggil filenya. Jadi di si community ini sebenarnya isiannya adalah ya apa yang ada di community ini, di tabel ini. Ya ketimbang kita nge-rejoin join di seluruh data, ya sebaiknya kita ngejoinnya di masing-masing item. Jadi lebih ringan. Ya begitu sih manfaatnya dari belongs to-nya ini. Ya, sehingga kita perlu panggil namanya community name-nya. Oke, kita coba ya. Nah, sudah mau. Oke. Jadi ini community ini kecak Firedance, kemudian description sudah dari database, namanya juga sudah dari database. Hanya saja ini rate-nya kita belum hubungkan. Ya. Nah, nanti silakan dilanjutkan. Jadi kurang lebih untuk di landing page saya tidak merubah banyak dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, tidak merubah banyak. Hanya saja saya menambahkan kalau sebelumnya statis. Nah, kali ini saya membungkus tampilan setiap objek itu di dalam sebuah perulangan data, yaitu for each package as item. Kemudian saya tampilkan package name, kemudian package description, kemudian ada community-nya. Ya. Kemudian ini saya peroleh dari mana? Dari controller. Ya, di sini. Oke ya. Nah, sementara untuk saat ini kita cukup menggunakan fungsi all, tapi sebenarnya ada pagination. Kemudian ada get. Ada beberapa lagi yang nanti saya akan coba sampaikan di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Silakan mencoba. Ya, semoga berhasil. Oke.